Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Dewan Dakwah Probolinggo telah dan tengah mengadakan kajian online semacam ini. Ini dirasa penting karena memang sesungguhnya umat butuh untuk pemahaman tentang Islam. Umat butuh untuk diedukasi bagaimana pemahaman Islam yang sebenarnya. Jangan sampai karena mereka berada di rumah, sehingga yang dulunya mereka sering ke majelis taklim, dan dulunya mereka sering menghadiri majelis taklim, baik itu di masjid, di tempat-tempat yang lainnya. Karena pandemi COVID-19, sehingga semuanya dibatasi. Mereka harus di rumah, dan dikhawatirkan ketika di rumah, mereka juga tidak mengadakan atau tidak membaca, mengkaji agama Allah. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini menambah wawasan bagi mereka. Hadirin, para pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kita sering senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita hendaknya memiliki cita-cita yang unggul, cita-cita yang tinggi. Yang skalanya tidak hanya di dunia, tetapi skala akhirat. Kita sering mendengarkan anak-anak kita ketika kita tanya, kamu ingin jadi apa? Jawaban mereka, ingin jadi seorang dosen, ingin jadi seorang tentara, ingin jadi polisi. Bahkan ada yang kepingin jadi presiden. Nah, kalau hanya itu, maka menurut kami perlu ditambahi. Kalaupun toh mereka ingin jadi seorang arsitektur, bagaimana menjadi arsitektur yang saleh? Ketika kepingin jadi seorang dokter, bagaimana seorang dokter yang hafid Al-Quran? Ketika dia kepingin jadi seorang presiden umpamanya, bagaimana cita-cita itu yang sangat mulia itu perlu ditambahi dengan skala akhirat. Seorang presiden yang hafal Al-Quran. Sebuah cita-cita yang luar biasa. Nah, jarang sekali itu kita dengarkan. Namun perlu sekiranya pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis itu berbunyi, anna rajulan minal a'rab jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'u thumma qala ahajiru ma'ak. Sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Arab gunung, seorang laki-laki dari Arab gunung. Arab gunung itu ya Arab Badui, yang tempat tinggal mereka belum jelas, kadang-kadang di lereng gunung, di atas gunung, dan lain sebagainya. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian sahabat ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia bertanya kepada Nabi, ahajiru ma'aka, bolehkah aku berhijrah bersamamu ya Rasulullah?
Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat yang lain untuk mengawasi sahabat barunya ini, agar tidak tersesat sampai di Madinah. Akhirnya sampailah mereka di Madinah. Mereka beriman, tetap beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW. Dan suatu ketika terjadilah perang. Sahabat ini mengikuti peperangan. Seusai peperangan itu, Rasulullah SAW membagi ghanimah. Pada saat pembagian ghanimah, sahabat ini tidak hadir. Akhirnya, bagian dari sahabat baru ini diberikan kepada para sahabat untuk diberikan kepada sahabat yang mengikuti Rasulullah SAW dan termasuk orang Arab Badui. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika para sahabat itu mencari sahabat ini dan ketemu, maka diberikanlah ghanimah itu kepada sahabat itu. Kemudian setelah diterima, para sahabat ini bertanya, "Mahadha?" Maka para sahabat itu menyampaikan kismun qasamahulak. Ini adalah ghanimah yang sengaja Rasulullah SAW berikan kepada kamu. Karena andilmu ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ghanimah itu diterima. Setelah diterima, dia mencari Rasulullah SAW untuk diberikan kembali kepada Nabi SAW. Sesampainya ketemu Nabi, ghanimah itu diaturkan kembali kepada Rasulullah SAW sambil bertanya, "Mahadha, apa ini ya Rasulullah SAW?" Kemudian Rasul mengatakan, "Qasamtulak. Ini adalah ghanimah yang memang ini milikmu." Sahabat itu mengatakan, "Qala ma ala hadza ittaba'tuka." Ya Rasulullah, aku mengikutimu. Aku masuk Islam, beriman kepada Allah dan mengikutimu. Serta aku berjihad fi sabilillah. Bukan untuk mengharapkan ini ya Rasul. Bukan untuk mengharapkan ghanimah ini ya Rasul. Tapi aku bercita-cita bagaimana ketika jihad, berperang itu, leherku tertancap anak panah, kemudian aku tersungkur mati, dan aku masuk surga. Sebagaimana yang itu disampaikan oleh engkau dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faqala intastukillah yastukka." Jikalau engkau benar, jujur, ikhlas seperti itu dalam hatimu, maka Allah akan memberikan itu. Akhirnya dia kembali pulang. Kemudian beberapa episode berikutnya terjadilah perang. Sahabat ini tidak ketinggalan untuk mengikuti perang selanjutnya. Seusai perang, beberapa orang sahabat syahid dikebumikan, dimakamkan. Termasuk sahabat yang baru ini syahid di jalan Allah. Tubuhnya dipotong, dipikul oleh sahabat, diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Ahwa. Apakah ini sahabat kita yang bercita-cita ingin lehernya tertancap panah, kemudian tersungkur dan mati dan syahid, kemudian mendapatkan surga Allah SWT?" "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sadaqallah, fasodaqahu." Dia jujur kepada Allah dan Allah balas kejujurannya itu. Dia jujur kepada Allah, dia ikhlas kepada Allah, dia cita-citanya kepada Allah, ingin masuk surga, ingin berjihad di jalan Allah. Dan Allah bayar kontan itu. Keinginannya tercapai. Akhirnya sahabat ini dikafani dengan jubah Rasulullah SAW. Setelah itu disolati oleh Nabi SAW.
Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqutila syahidan ana syahidun ala dhalik. Rasulullah berdoa kepada Allah seusai mensalatinya. Ya Allah, Allahumma hadza abduka, ya Allah ini adalah hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar berhijrah di jalanmu. Fakutilah, kemudian dia berperang syahidan dan menjadi syahid. Ana syahidu, dan saya menjadi saksi, kata Nabi SAW, ketika nanti di yaumil kiamah. Hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Sesungguhnya seorang sahabat yang dia masuk Islam, kemudian dia beriman mengikuti Nabi, dan dia berhijrah ke Madinah, kemudian mengikuti perang. Cita-citanya sederhana. Aku ingin mati syahid, tertancap panah di leherku, tersungkur, mati syahid, dan aku masuk surga. Cita-citanya yang luhur seperti itu, tulus ikhlas dari dalam dirinya, jujur karena Allah, dibalas kontan oleh Allah SWT. Ketika dia di medan perang, kemudian dia syahid, persis panah itu tertancap di lehernya, dan dibalas kontan oleh Allah SWT, dia masuk surga. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita punya cita-cita, anak-anak kita punya cita-cita sebatas duniawi. Dan itu tidak sedikit. Banyak kaum muslimin yang cuma cita-citanya digantungkan hanya di dunia saja. Dia juga akan mendapatkan cita-cita itu kalau memang Allah mengabulkan. Hanya sebatas duniawi. Seusia dia mati, sudah. Tapi kalau cita-cita kita mengharapkan akhirat, kampung akhirat, yang abadan-abadan selama-lamanya, Allah akan balas kontan itu. Sebagaimana sahabat ini. Kita sering mendengarkan kabar, bahkan sering melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang menurut akal kita, mana mungkin orang-orang yang nggak punya duit seperti tukang beca tiba-tiba bisa berangkat ke tanah suci. Saya pernah mendengar, saya pernah melihat seorang jamaah yang dia penjual gorengan dan suaminya tukang becak. Tapi dia bisa menjadi tamu Allah. Pergi ke Baitullah. Berangkat ke tanah suci. Menjadi tamu Allah. Barangkali doanya, cita-citanya suci digantungkan di langit. Dia ingin menjadi tamu Allah. Menurut akal tidak mungkin. Barangkali kantong kita lebih tebal daripada kantongnya. Tapi karena cita-citanya itu digantungkan di langit, kepingin menjadi tamu Allah, Allah bayar kontan. Tidak sedikit kita tahu, kita dengar kabar, bagaimana si fulan yang tunanetra, dia hafal Quran. Dia hafal Quran. Menurut akal, jangankan menghafal, membaca saja susah. Tapi karena niatnya yang kuat, keinginannya yang kuat, cita-citanya yang kuat, ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, dibayar kontan oleh Allah, dia bisa menghafal Al-Quran. Saya teringat bagaimana kisahnya seorang anak bernama Fajar. Dia lahir tahun 2003. Dia lahir dalam bobot 1,6 kg. Dia terkena cerebral palsy, lumpuh otak. Kalau sudah otaknya lumpuh, antara hidup dan mati. Tetapi ayahanda dan ibundanya tidak berciut nyali. Tiap hari dia bacakan Al-Quran setengah juz. Ketika tidak hadir di saat menemani ayah anak-anak tercintanya itu, dia putar murotal agar terdengar di telinganya bacaan-bacaan Al-Quran. Subhanallah. Keinginan ayahanda dan ibundanya itu dibayar kontan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia 4,5 tahun dia hafal Al-Quran. Dan disempurnakan hafalannya itu di usia 7 tahun. Di saat di usia itu dia belum bisa membaca Al-Quran. Cita-cita yang tinggi yang karena Allah.
Allah bayar kontan itu. Ustadz Umar Mita pernah bercerita bagaimana dia berada di sebuah majelis tahfidzul Quran di Masjid Nabawi yang diasuh oleh seorang syekh. Suatu ketika datang seorang tua yang berusia 60 tahun. Rambutnya telah memutih. Dia datang ke majelis itu. Dia mengatakan, "Ya Syekh, aku ingin menghafal Al-Quran." Spontan murid-muridnya tertawa semua. Ada salah seorang murid yang mengatakan, Bapak lebih baik beramal soleh saja. Gak usah menghafal Al-Quran. Karena Bapak usianya sudah tua. Apa kata orang tua ini? "Ya Syekh, aku ingin mati di mana di dadaku terisi Al-Quran. Aku tidak ingin mati tertimbun dengan tanah. Sementara tidak ada Al-Quran yang menemaniku. Aku ingin mati, jasadku tertimbun tanah. Dan Al-Quran menjadi penerangku di alam barzakh." Syekh ini kemudian menceritakan. Orang tua itu mulai menghafal Al-Quran. Dan di usianya sebelum 64 tahun, dia sudah hafal Al-Quran. Dan setahun kemudian, Allah wafatkan. Subhanallah. Wafat yang dengan husnul khotimah. Inilah cita-cita. Makanya, ayo kita bercita-cita. Berkeinginan. Hari ini, Islam belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas agama-agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Kenapa Islam masih belum dimenangkan oleh Allah di hadapan agama-agama yang lain? Boleh jadi karena cita-cita kita masih tercampur dengan duniawi. Kita ingin membela Islam. Sementara keinginan kita masih kepada harta. Keinginan kita masih meraih kedudukan. Tercampur dengan yang lain. Ayo kita murnikan niat kita. Cita-cita kita. Keinginan luhur kita. Ayo jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Allah akan memberikan. Allah akan memenuhi keinginan-keinginan kita itu. Senyampang masih di bulan Ramadan. Di hari-hari terakhir Ramadan ini. Ayo kita muhasabah. Ayo kita benahi kembali keinginan kita. Cita-cita murni kita. Mudah-mudahan dengan niat baik kita, ikhlas karena Allah, maka kita berharap mudah-mudahan seluruh cita-cita luhur kita mudah-mudahan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.